Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bantuan sosial berkeadilan. Pandemi virus corona yang hingga sekarang belum jelas ujungnya tak ayal telah memukul perekonomian masyarakat. Jutaan rumah tangga paling tidak mengalami pengurangan pendapatan. Sebagian bahkan benar-benar kehilangan seluruh penghasilan. Benturan paling keras tentunya dirasakan oleh kelompok miskin. Maka tepat bila untuk mereka lah pemerintah menggelontorkan bantuan sosial pertama kalinya. Kini bantuan diperluas ke kelompok pekerja swasta berpenghasilan rendah, yakni di bawah 5 juta rupiah per bulan. Bahkan, belakangan bantuan langsung tunai yang disebut subsidi upah itu diputuskan mencakup para guru honorer. Keputusan yang patut kita apresiasi karena menunjukkan kepekaan yang tinggi atas beban derita kelompok masyarakat yang nyaris luput dari perhatian. Anggaran sebanyak 37,87 triliun rupiah untuk 15, juta penerima telah siap. Tiap penerima akan mendapat subsidi upah yang dikirim langsung ke rekening mereka. Besarannya Rp600.000 per bulan dan bakal diberikan pemerintah selama 4 bulan. Hanya demi ketepatan sasaran, pemerintah terpaksa menunda penyaluran bantuan yang sedianya dilakukan kemarin. Penyebabnya, validasi data penerima belum rampung. Pemerintah menjanjikan pencairan terrealisasi pada pekan ini. Kehati-hatian pemerintah sedikit banyak dapat dimaklumi, mengingat karut-marut ketika menyalurkan bansos bagi kelompok miskin. Meski begitu, hal itu sekaligus mengingatkan betapa krusialnya tertib pendataan sosial ekonomi masyarakat. Data yang amburadul membuat eksekusi kebijakan ikut kacau balau. Bansos salah sasaran, kemudian yang seharusnya menerima malah tidak masuk ke daftar sasaran. Bisa ditebak pertimbangan akurasi data sasaran pula yang membuat pemerintah membidik pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, bila ditilik dari sisi keparahan dampak pandemi, para pekerja korban pemutusan hubungan kerja bisa jadi lebih memerlukan bantuan sosial. Terlebih ketika mereka pun luput dari daftar penerima bansos untuk kelompok miskin. Berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja, jumlah korban PHK hingga pertengahan tahun ini mencapai sedikitnya 3,5 juta orang. Bahkan Asosiasi Industri menyodorkan angka 2 kali lipat. Lalu, bagaimana pula dengan pekerja-pekerja informal berpendapatan rendah yang belum tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ada peluang terjadinya irisan antara penerima subsidi upah dengan penerima bantuan sosial bagi kelompok miskin. Tentu saja akan lebih baik bantuan yang tumpang tindih disalurkan ke sasaran lain yang juga layak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus memperbaiki data sosial dan ekonomi masyarakat sembari merealisasikan bantuan. Evaluasi mutlak harus dilakukan di tengah jalan, bukan hanya ketika program telah rampung. Tidak bosan-bosannya pula kita mengingatkan agar pemerintah membuka selebar-lebarnya kanal pengaduan masyarakat sebagai salah satu sumber umpan balik. Kemudian, secara bertahap membentuk sistem pendataan sosial yang tertib dari tingkat daerah hingga ke pusat. Pembaruan data semestinya dilakukan lebih kerap, bukan hanya setahun sekali karena pergerakan sosial ekonomi masyarakat begitu dinamis. Dengan kebiasaan baru tertib pendataan, kita dapat berharap penyaluran bantuan sosial yang berkeadilan bisa terwujud. Siapa tahu, korban PHK bisa segera mendapat giliran menerima bantuan. Sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di sambungan telepon 021 583 9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali
Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Di ujung telepon sudah tersambung bersama kami ada ekonom Afiliani. Mbak Afi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Mbak Afi, kalau menurut Anda skema bantuan sosial yang kemudian diberikan oleh pemerintah yang dijadwalkan pada akhir bulan ini mau akan ditransfer begitu, apakah sudah cukup berkeadilan, Mbak Afi? Ya, menurut saya sih, saya termasuk yang setuju ya. Karena selama ini memang yang diberikan kan hanya kaum miskin. Tapi ada sebagian kelas menengah yang memang perlu dibantu gitu ya. Dan ini adalah di negara-negara lain suatu hal yang biasa. Dan mereka biasanya langsung dapat di nomor rekening mereka gitu. Jadi mereka langsung dapat transfer gitu. Saya rasa ini harus dipercepat ya. Jadi jangan menunggu-nunggu gitu ya. Kalaupun kita sudah percaya data BPJS ya sudah kita gunakan saja data BPJS. Nggak perlu lagi dari BPJS klarifikasi. Nah kalau klarifikasi lagi nanti waktunya membutuhkan yang lama sekali gitu. Nah saya rasa dengan demikian menurut saya sampai dengan Desember ini memang perlu sekali orang-orang di kelas menengah yang bawah, karena kelas menengah kita itu kan ada tujuh layer ya. Nah di dalam 7 layer ini memang ada yang perlu dibantu gitu. Jadi menurut saya dengan 600.000 selama sampai dengan 4 bulan, saya rasa ini harus dipercepat. Jadi nggak perlu lagi ada klarifikasi dan lain-lain yang akhirnya jadi hambatan gitu. Kalau kita sudah percaya dengan data BPJS, ya kita gunakan saja bahwa BPJS itu adalah salah satu data valid yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk pembagian itu gitu. Jadi kalau nanti ditunggu-tunggu lagi malah terlambat ya, karena orang sudah keburu kemampuannya menurun ya, dan ini berdampak pada tingkat kesehatan, berdampak pada hal lain-lain yang justru biayanya akan lebih mahal lagi buat pemerintah gitu. Tapi masih banyak yang meragukan Mbak Afi mengenai validitas data dan reliabilitas data ini sebetulnya. Iya, betul. Jadi kan gini, BPJS-nya juga mengatakan gini, takutnya biasanya perusahaan itu melaporkan hanya gaji pokok gitu ya. Sebenarnya take home pay-nya orang itu sebenarnya sudah di atas 5 juta gitu. Itu banyak yang dari BPJS pun mengatakan begitu gitu ya. Tetapi kalau kita mau memilah-milah lagi mana yang lapornya gaji pokok dan mana yang tidak kan jadi susah ya. Cuman mungkin perlu saja dibagikan, tetapi dengan catatan apabila perusahaan melakukan bahwa yang dilaporkan itu adalah sebenarnya tidak sebenarnya, nah itu nanti akan dikenakan misalnya sanksi gitu. Nanti saya rasa perusahaannya akan lapor gitu lah Mas. Nah jadi maksud saya harus modelnya begitu, nggak bisa satu persatu, tapi diumumkan aja secara formal dari BPJS kepada perusahaan anggota atau kepada publik gitu ya, diumumkan bahwa yang terjadi kebohongan berita gitu ya akan dikenakan sanksi atau apa gitu. Saya rasa itu lebih bagus, pasti nanti perusahaannya akan lapor gitu bahwa karyawan saya sebenarnya berapa gitu. Nah itu saya rasa bisa mengurangi ketidakcocokan data dengan kenyataannya gitu Mas. Ya, Mbak Afi, tapi ada bagian-bagian lain di masyarakat yang juga terdampak pandemi COVID-19, tapi bisa kita katakan mereka itu berhak mendapatkan bantuan sosial, tapi kemudian tidak masuk dalam skema bantuan sosial, seperti kemudian pekerja sektor informal, lalu kemudian pekerja yang mungkin sudah di PHK. Nah ini bagaimana kemudian, Mbak Afi? Nah, sebaiknya gini, kalau sektor informal itu kita harus menggunakan datanya berbeda, tidak bisa menggunakan BPJS BPJS Ketenagakerjaan, karena kalau yang ini adalah yang formal. Nah, yang informal sebenarnya kita bisa menggunakan data-data melalui pemerintah daerah. Jadi menurut saya juga kita harus menentukan mana yang mau kita pakai kalau yang di daerah. Kalau menurut saya data-data di daerah itu yang lebih valid sebenarnya adalah pemerintah di level desa gitu. Sehingga nanti kita juga minta bahwa kalau mereka misalnya nggak punya KTP ya nggak bisa. Tapi mereka punya KTP dan mereka bertanggung jawab, lalu kita juga transfer. Jadi jangan sampai ngasih uang itu dalam bentuk cash saja gitu. Karena kalau dalam bentuk cash itu kecenderungannya kepala daerahnya itu juga akan melakukan berbagai hal yang akhirnya nanti sampai ke masyarakatnya udah lama duitnya lebih kecil gitu. Nah jadi ini juga membantu supaya masyarakat kita juga belajar untuk cashless ya. Mau mengurus tentang data dirinya, mau mengurus tentang nomor rekening di perbankan gitu ya. Sehingga ini nanti juga mengajarkan orang bahwa sektor informal pun akan tercatat dengan baik oleh pemerintah. Karena kecenderungannya menurut saya ke depan ini sektor informal itu akan berkembang terus ya.
bukan artinya Indonesia makin buruk, tetapi makin banyak orang ingin bekerja sendiri, tidak mau masuk pada sektor formal, itu akan makin tinggi cenderung gitu Mas. Sehingga ini juga akan memperbaiki sistem data kita khususnya di sektor-sektor informal gitu. Jadi menurut saya mungkin bisa menggunakan Mbak Fit, data lain. seberapa besar sih kemudian bantuan sosial ini bisa mendongkrak daya beli kita? Sangat membantu ya Mas ya. Karena kalau 40% di bawah itu kontribusinya hanya 17% dari total konsumsi. Konsumsi kita kan mendominasi 58% kan dari PDB. Nah, kalau yang bawah saja itu cuma 17. Nah, kalau ada kelas menengah yang 5 juta ini juga diberikan, itu akan bisa menambah kontribusi pengeluaran karena kelas menengah kita itu kontribusinya 34% dari total konsumsi. Jadi kalau kita membantu sekitar 50% aja, berarti kan ada sekitar 17% lagi kan. Jadi bisa naik sekitar 17 tambah 17, 34% gitu. Paling tidak itu menambah peningkatan daya beli masyarakat dalam sampai akhir tahun lah. Karena saya melihatnya sampai akhir tahun ini masih berat buat ekonomi kita ya. Apalagi pemerintah juga prediksinya mulai menurun. Kalau dulu hanya minus 0,4 sampai 2,3%, sekarang malah sudah turun lagi, minus 1,1 sampai hanya 0,4 kalau nggak salah positifnya. Nah, ini kan menunjukkan juga bahwa kita yakin sampai akhir tahun ini masih berat buat kondisi ekonomi, maka perlu ada bantuan gitu. Oke, Mbak Afi terima kasih telah bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Sebelum kita jeda Mas Kohar, bantuan sosial ini bisa meningkatkan daya beli. Tapi kemudian kalau memang itu betul-betul tepat sasaran Mas. Nah ini kalau tidak tepat sasaran kan nggak lain juga ceritanya nanti. Iya, jadi gini, pembicaraan soal tepat sasaran memang itu problem klasik ya. Problem klasik di mana kita selalu menghadapi persoalan itu meskipun ada perbaikan-perbaikan tentu saja dari waktu ke waktu. Tetapi problem klasik ini mestinya harusnya sudah selesai. Ketika kita itu menjadi bangsa yang sudah mengarah kepada bangsa maju dengan teknologi yang sudah adaptasi kita, teknologi kita juga sudah banyak, mestinya kita sudah bisa langsung melakukan itu. Seperti tadi dengan nomor identitas tunggal saja, NIK saja, itu harusnya sudah bisa. Jadi orang disensus, apalagi kayak Dirjen Dukcapil mengatakan bahwa setiap tahun itu ada 2 kali pembaharuan data kependudukan, 2 kali. Jadi itu sudah sebuah pemutakhiran yang sangat bagus. Berdasarkan data kependudukan kita punya jumlah penduduk 268 juta per akhir Juni kemarin misalnya. Nah dari situ itu berapa yang kelompok miskin, kelompok hampir miskin, yang rentan, langsung ketahuan mestinya, harusnya ya dari identitas yang ada di dalam IKTP dengan catatan semuanya sudah merekam IKTP yang sudah punya ini, atau setidak-tidaknya mereka yang belum merekam IKTP tetapi dia kan sudah masuk di dalam data kependudukan melalui kartu keluarga. Nah itu sebetulnya problem yang bisa disiasati. Nah persoalan yang juga kemudian muncul adalah tumpang tindih kadang-kadang antara data yang ada di pusat dengan ada yang di daerah tadi dikatakan. Nah ini yang harus segera disinkronisasi. Nah misalnya nanti guru honorer. Guru honorer data apa yang dipakai? Kan mereka tidak masuk dalam skema BP Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan kan tidak masuk. Nah skemanya apa ya? Kemendikbud, data di Kemendikbud sudah pasti ada. Dan kita saksikan sekarang kan jumlah guru itu hampir 3,4 juta. Dari situ itu 728.000 lebih itu adalah guru honorer. Lalu ada guru tidak tetap 120.000 sekian. Pokoknya totalnya hampir 1 juta itu guru yang non PNS. Nah ini data ini harus kemudian langsung digunakan dan kemudian di daerah-daerah juga harus fair untuk memasukkan data ini. Jangan ini dijadikan kemudian nanti lahan baru untuk ya pungutan dan seterusnya. Ketika bantuan cash itu kan tadi disampaikan oleh Mbak Afiliani juga seperti itu kan. Yang terjadi beberapa diantaranya ada yang dipotong 100.000 berdasarkan atas nama kesepakatan dan seterusnya, padahal kan tidak boleh dilakukan pemotongan. Baik, Mas Kohar, nanti kita akan dengarkan kemudian bagaimana tanggapan dari pemirsa, apakah kemudian bantuan sosial ini akan berkeadilan atau tidak sebetulnya. Kita akan hadirkan tanggapan pemirsa usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa telepon kita pada pagi hari ini. Pemirsa ada Ibu Indra dari Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Egan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya. Subsidi upah sebesar 2,4 juta itu memang hanya menyentuh pekerja formal yang terdaftar di Jam Sostek. Kami melihat saja, ya, dan sekarang ini bukan main. Setuju sekali bantuan sosial berkeadilan karena akan menyentuh pekerja yang informal, yang walau belum didaftarkan oleh Jam Sostek, dan juga yang pemutusan hubungan kerja itu tidak dapat. Kini sudah masuk rekening dari pemerintah sebesar 2,4 juta ke rekening suami saya yang notabene adalah pekerja informal. Nah, kami datangi bank, kebetulan BRI ini, nah hanya tinggal mengisi untuk validitas, yaitu formulir yang harus diisi sebagaimana apa dan nanti diketahui oleh desa. Nah, ini ya memang yang penting pemerintah desa dalam hal ini, karena yang mengetahui keadaan penerima itu adalah RT, RW, dan desa. Nanti setelah valid mungkin blokirnya dibuka dan kami berharap mendapat itu karena memang penghasilan kami di bawah 5 juta. Terima kasih pemerintah sudah memberikan bantuan sosial berkeadilan, dan terima kasih juga Metro TV, kami sudah menyampaikannya. Mudah-mudahan ini akan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon. Di belakangnya ada Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Bantuan sosial untuk kerja informal di bawah 5 juta. Dan bantuan modal kerja UK. Ini sebuah permasalahannya terletak kepada yang pertama, ketepatan sasarannya. Untuk itu kita menyarankan pertama, pemerintah mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara luas, tahu bahwa kita rencana sedemikian rupa. Kedua, sosialisasikan pula persyaratan-persyaratan, apa harus KTP, harus KK, harus ada foto tempat di mana dia berusaha, harus yang macam lagi lah, atau membawa nomor rekening atau apa dia membawa lagi ketentuan lainnya. Dan saran saya tidak jangan sampai melalui RT, RW, lurah, camat. Kenapa? Semuanya itu jangan. Mereka akan punya kepentingan. Jadi sekali lagi tunjuk bank, jelas masyarakat sosial. Oh, bank A, bank B, bank C. Kalau itu adalah bank-bank milik pemerintah seperti Bank Pembangunan BRI, Bank Mandiri, jelaskan dan apa yang harus dibawa kepada bank itu, dan kami catat apa-apanya itu, kemudian ya barulah disalurkan kepada yang bersangkutan dengan tepat sasaran. Ya. Baik, terima kasih Pak Syal dari Jakarta Selatan. Di belakangnya ada Pak Bambang Sabtono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Silakan Pak Bambang. Kami turut mengapresiasi langkah pemerintah yang akan memberikan bantuan langsung tunai dengan sasaran baru, yaitu guru honorer dan pekerja swasta yang gajinya di bawah 5 juta di dalam 4 bulan ke depan sebesar 2,4 juta rupiah. Lah, bagusnya lagi Mas, bahwa bantuan langsung tunai tersebut untuk guru honorer maupun pekerja swasta ini akan diberikan dengan secara langsung atau ditransfer melalui rekening bank. Lah, sehingga tidak perlu berduyun-duyun atau mengantri, yang mana ini menjadi sebuah fenomena yang akan rawan terhadap penularan COVID-19 atau pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, hal yang perlu kami kritisi adalah, atau yang perlu kami pertanyakan di dalam pemberian BLT ini adalah, kenapa Menteri Keuangan, kemudian Menteri Tenaga Kerja, dan juga Menteri Pendidikan Kebudayaan ini untuk memberikan bantuan langsung tunai tersebut hanya kepada pekerja dan guru honorer yang harus ikut BPJS.
Padahal pekerja dan guru honorer yang belum ikut BPJS ini jumlahnya juga sangat relatif lebih banyak, Mas. Lah, mestinya di dalam memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini tidak boleh diskriminatif seperti hal tersebut. Lah, pertanyaannya adalah apakah kebijakan tersebut dilakukan karena untuk mempermudah atau mempercepat pendistribusian BLT dengan berpedoman pada data BPJS tersebut, ataukah karena alasan keterbatasan anggaran pemerintah, ataukah karena alasan lain? Lah, ini semua kalau untuk menuntut seperti tema ini, bantuan sosial berkeadilan, lah ini mestinya jangan berpedoman kepada yang ikut BPJS maupun tidak. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Sebelum jeda, Mas Kohar, penelpon kita pada hari ini cukup beragam. Ada yang kemudian menerima, bersyukur, tapi ada juga mempertanyakan mengenai bantuan sosial. Nah, ini bagaimana kemudian? Kerumitan sebetulnya bisa diurai apabila ada dua hal ya. Yang pertama tentu saja anggarannya ada. Itu juga masalah kalau tidak ada anggarannya. Yang kedua, ketika anggaran ada tetapi datanya tidak 100% valid, maka ini juga akan menimbulkan kerumitan baru. Apa kerumitan baru itu? Lamban cair, verifikasinya butuh waktu yang lebih lama. Lalu kemudian ya pandemi ini juga akhirnya ketika pandemi selesai misalnya bantuan yang mestinya cairnya perlunya hari ini, maka jadinya cairnya ketika waktunya sudah tidak tepat. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kita ini selalu berada dalam situasi yang memori kolektif yang pendek gitu. Memori kolektif yang pendek itu apa? Memori kolektif bahwa kita itu pernah dikritik habis-habisan itu tentang BLT yang salah sasaran. Ketika krisis pada tahun 2008, ketika krisis pada tahun 99, tahun 2008 BLT ketika BBM naik dan seterusnya, BLT itu dikritik habis-habisan karena salah sasaran. Mestinya ketika itu terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat harus sudah beres data itu, perbaikan data itu, dan pemutakhiran data itu akan lebih bagus apabila dia dilakukan dalam durasi katakanlah per semester, sama yang seperti yang dilakukan oleh kependudukan dan catatan sipil tadi itu, data tentang penduduk per semester. Kenapa itu penting? Karena dari per semester itu kita akan melihat, oh orang ini misalnya dari yang tadinya sudah berada dalam posisi rentan miskin sekarang sudah terentaskan, atau orang ini sudah memperoleh pekerjaan baru misalnya dari posisinya PHK. Nah, report itu harus bisa diberikan setiap saat sehingga tidak terjadi ketika bantuan itu cair, problemnya selalu sama. Materi yang didiskusikan selalu sama, yaitu apa? Data. Yaitu apa? Data yang tidak pas, tidak tepat sasaran dan seterusnya. Ini yang menjadi problem. Nah, kalau sekarang kita bicara soal tepat sasaran, hampir semua kena dampak. Mau kelas miskin, kelas menengah, hampir semua sampai kelas atas pun kena dampak. Hanya saja dampaknya, risikonya berbeda-beda. Kalau kelas atas kan mungkin dia masih punya cukup tabungan untuk belanja selama 1 tahun misalnya. Di kelas menengah tertentu yang tadi Bu Afiliani menyebut ada 7 layer misalnya, di layer yang paling atas mungkin juga masih bisa bertahan sampai 1 tahun 2 tahun. Tetapi yang di layer yang paling bawah yang mendekati kelas kelompok yang paling bawah, rentan miskin, maka ya dia hanya bisa bertahan dalam hitungan bulan. Ini yang harus segera diselamatkan. Tentu saja kita mengapresiasi ada perluasan bantuan sosial ini dari yang tadinya hanya pekerja untuk BPJS Jam Sostek yang diukur 5 juta ke bawah, sekarang diperluas menjadi guru honorer ya, juga akan mendapatkan itu. Tetapi yang tadi perlu juga dipikirkan lagi adalah bagaimana misalnya kayak korban PHK. Bagaimana dengan pekerja informal, tentu saja ini juga harus menggandeng daerah. Tentu saja tidak bisa kita salahkan. Ini elemen negara itu satu kesatuan lah. Mau pemerintah pusat, pemerintah daerah, aturan-aturannya itu semua dalam konteks kita dalam menjalankan pemerintahan bernegara. Nah, karena itu pemerintah daerah juga harus setiap saat mampu menyediakan data mutakhir yang memang valid. Nah, elemen-elemen negara itu harus bekerja sampai pada level pemerintahan di daerah dan itu bisa semua digerakkan.
Ini yang sudah berkali-kali disampaikan pula oleh Presiden dalam pertemuan dengan para kepala daerah, agar kepala daerah juga cepat dalam mengatasi krisis ini dan berpikir masih dalam kerangka krisis. Jangan berpikir seolah-olah krisis sudah selesai ketika misalnya bantuan sembako sudah didistribusikan. Pertanyaan selanjutnya kan evaluasi tetap harus dilakukan tuh. Di tengah jalan, di awal mungkin, di ujung jalan, itu tetap harus dilakukan semua. Ketika evaluasi itu dilakukan bisa di tengah, bisa saja dikoreksi. Misalnya ada kesalahan sasaran, koreksi. Ganti dengan yang lebih tepat sasaran. Itu akan lebih bagus dan itu akan mencapai keinginan dari kita semua bahwa kita tidak masuk dalam resesi yang lebih dalam. Gitu. Tapi persoalan mengenai kenapa kita tidak betul-betul bisa menuntaskan mengenai data ini, kenapa sih, Mas Kohar? Ada beberapa persoalan. Ya tentu saja tadi yang secara garis besarnya kita memang mudah lupa. Kok memori kolektif yang pendek. Ketika semua sudah berjalan normal, business as usual, pekerjaan seperti biasa. Tetapi juga tidak kalah penting itu ada ego sektoral. Itu yang sampai saat ini memang agak susah ditembus. Gitu kan. Ego sektoral itu misalnya apa? Masing-masing pihak mengandalkan datanya sendiri-sendiri. Tidak mau, katakanlah loh, saya tidak mau menggunakan data itu. Gitu kan. Saya tidak mau menggunakan itu karena itu bukan data kami yang lebih valid. Nah, ada data yang bersifat umum, ada yang lebih spesifik. Tetapi sebaik-baiknya negara itu adalah menyediakan apa yang disebut dengan big data. Masa kalah sama korporasi? Korporasi dengan mungkin daya jangkaunya yang mestinya tidak sehebat negara, kewenangannya tidak sehebat negara, mereka bisa kok menentukan big data, bahkan bisa menentukan hobi seseorang, bisa mengatasi ini orang hobinya makan A, B, C, maka saya harus menyediakan A dalam jumlah yang lebih banyak, makanan jenis B dalam jumlah yang seperti apa. Itu semua bisa ditentukan oleh yang namanya big data tadi. Nah, kalau kita sudah paham mindset kita, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, big data ini paham, maka itu akan mudah sebetulnya. Oke, kita jeda dulu Mas Kohar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kalau kita bicara mengenai big data, apakah memang saat ini semua pihak itu sudah cukup sadar Mas dengan pentingnya big data ini? Atau jangan-jangan mereka sudah paham tapi kemudian mereka memang tidak mau begitu untuk... Ada beberapa alasan selalu ya, tidak ada faktor yang determinan. Di kita ini kan semuanya semacam-macam faktor itu bisa kita masukkan lah. Tetapi yang paling penting adalah mindset tentang big data ini memang belum seragam. Di pusat itu sudah sangat paham soal itu. Karena memang digital society, masyarakat yang melek digital, itu sudah terjadi di mana-mana. Tetapi ketika masuk ke daerah itu beda-beda nanti. Daerah A, daerah B. Lagi-lagi juga problemnya ada yang tidak siap dengan sistem yang baru, tidak siap dengan data-data yang baru. Atau jangan-jangan ini kan ada beberapa penelitian bahwa kong kali kong itu juga terlindungi ketika teknologi belum diadaptasi. Sengaja tidak mau transaksi di ruang gelap itu terjadi dalam sistem yang memang belum terkoneksi semuanya, belum terkoneksi secara online, terkoneksi secara digital. Kalau semuanya sudah terkoneksi secara digital, itu langsung end to end itu kan, dari siapa yang mendistribusikan uang bisa langsung ke penerimanya melalui rekening. Tidak ada di situ pungutan-pungutan. Nggak mampir-mampir dulu Mas. Nggak mampir-mampir dulu. Sementara beberapa bantuan kemarin kan sempat juga yang seperti itu. Ada yang katanya sudah sepakat untuk dipotong 50.000 itu untuk katanya untuk saudaranya atau tetangga lain yang belum menerima dan sebagainya dan sebagainya. Kan bukan seperti itu mestinya. Kesepakatan itu sudah dirumuskan, semuanya sudah selesai dan aparat sampai bawah itu tinggal menyalurkan. Nah, problemnya kan tidak semua memiliki akun, tidak semua memiliki account di bank. Nah, itu makanya ada yang melalui PT Pos dan seterusnya. Nah, intinya adalah bagaimana data kita, kesadaran kita tentang penggunaan data yang benar, pemanfaatan big data, itu sudah harus betul-betul diadaptasi baik oleh pusat maupun daerah, sehingga bantuan sosial itu bisa berkeadilan.
bantuan sosial atau akan berkeadilan kalau mereka sudah memiliki data yang valid tentang kondisi siapa yang hendak dibantu. Selama kita tidak valid itu, memang persentasenya tidak sangat besar. Sekarang itu lebih banyak yang tepat sasaran. Tetapi kan kita tidak mau yang kecil ini mengganggu, yang sedikit ini mengganggu. Ketika kita bicara tentang keadilan sosial, ya harus betul-betul kita upayakan sesempurna mungkin 100%. Intinya adalah bantuan ini kan diberikan dalam rangka mendongkrak ekonomi. Kita berada dalam ancaman resesi karena di kuartal 2 kita sudah minus 5,3. Lalu kalau kuartal ketiga kita juga minus, maka kita masuk dalam resesi. Nah, salah satu mendongkrak resesi kan konsumsi. Jadi 58% pertumbuhan ekonomi kita itu karena konsumsi. Lah kalau konsumsinya itu terdongkrak, maka ekonominya akan menggeliat, resesi tidak terjadi. Tetapi ini harus efektif, harus tepat sasaran. Supaya apa? Supaya upaya mendongkrak konsumsi itu betul-betul nantinya terjadi. Nah, ini yang diharapkan banyak kalangan lah semuanya. Jadi sampai Desember nanti ya mudah-mudahan kita tidak masuk dalam apa yang dimasukkan dalam kategori resesi. Kalaupun resesi ya apa boleh buat, tapi kita jangan sampai dalam-dalam lah supaya cepat bangkit gitu ya. Kita pantau bersama Mas. Baik, terima kasih Mas Kohar. Selamat pagi. Tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, dengan kebiasaan baru tertib pendataan, kita dapat berharap penyaluran bantuan sosial yang berkeadilan bisa terwujud. Siapa tahu korban PHK bisa segera mendapatkan giliran menerima bantuan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.